Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Mazmur 23. Bagian firman Tuhan yang sudah sangat terkenal sekali. Saya beri judul Perjalanan Iman. Perjalanan iman yang pertama kita mulai dari ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perkataan menuntun di jalan yang benar ini berbicara mengenai kehidupan yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saya selalu menganjurkan, menyampaikan bahwa setiap kita perlu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Apakah Anda mendapatkan asupan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di YouTube, atau Anda punya MP3 berisi khotbah dari hamba-hamba Tuhan, atau juga Anda membaca dari buku renungan firman Tuhan. Tapi secara pribadi selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa lebih baik kalau Anda membaca dari Alkitab secara langsung, karena di situ Anda mendapatkan kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara sepenuhnya, tidak dari kata orang. Oleh kasih karunia Tuhan, tahun ini adalah tahun keempat saya membina satu grup WA yang berisi orang-orang yang berkomitmen untuk baca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi ketika masuk Januari tanggal 1, kami baca perjanjian lama awal dan perjanjian baru. Lalu nanti 31 Desember kami selesai di perjanjian lama akhir dan perjanjian baru akhir. Kami selalu mengulanginya. Dan tahun ini adalah tahun yang keempat. Jadi kami mau belajar untuk mengenal firman Tuhan secara langsung, dari Alkitabnya langsung, secara keseluruhan. Kalau kami baca dari renungan kan itu sudah dipermanis oleh orang-orang, dibuat menyenangkan, supaya baik bagi kita. Tapi kita juga perlu baca secara langsung. Perjalanan iman kita yang berikutnya ada di ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak enak. Saya menyebutnya sebagai dengan kata resesi, yaitu situasi yang penuh dengan kesulitan. Kita tahu tahun 2020 kita mengalami banyak situasi yang tidak menyenangkan ini. Situasi yang sulit. Orang yang pekerjaannya sudah baik tiba-tiba harus diberhentikan, dirumahkan. Orang yang biasanya dapat penghasilan yang baik tiba-tiba kehilangan keuntungan, kehilangan penghasilan begitu banyak. Bahkan secara kondisi orang yang biasanya sehat tiba-tiba sakit karena satu penyakit yang bernama COVID-19. Oleh kasih karunia Tuhan, kita diizinkan mengalami banyak rintangan, halangan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Adakah kita punya iman yang kuat di dalam Dia, atau hanya setengah-setengah? Adakah kita punya iman yang berkualitas emas, atau hanya berkualitas pasir yang gampang diruntuhkan? Ada banyak orang yang mengalami situasi tidak menyenangkan. Dan itu terjadi bukan hanya oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Pengikut Yesus pun juga mengalami. Anda jangan berkata bahwa, oh kalau kita di dalam Tuhan kita terhindar dari masalah. Yang mengalami itu adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Tidak demikian. Pengikut Yesus mengalami juga. Ada banyak orang yang mengalami situasi ekonomi tidak menyenangkan. Itu juga pengikut Yesus mengalami. Orang-orang Kristen mengalami. Yang mengalami COVID-19 pun juga bukan orang-orang di luar Tuhan. Tapi orang-orang pengikut Yesus pun banyak mengalami. Ada banyak hamba Tuhan yang sampai meninggal karena COVID-19 ini. Dan saya juga mendengar ada banyak hamba Tuhan yang juga dirawat karena COVID-19. Dan itu bukan berarti mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan dosa kemudian dapat COVID, tidak. Tuhan sedang membuktikan kemuliaan iman dari hamba-hambanya. Termasuk saya pribadi. Oleh kasih karunia Tuhan, saya mengalami COVID-19 selama hampir 2 minggu. Dan baru sembuh, baru selesai beberapa waktu terakhir ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dia membuktikan bagaimana iman kita berakar kuat di dalam Dia. Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman, situasi yang tidak menyenangkan, untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk membuktikan betapa kita berharap pada Tuhan, atau kita mengabaikan Dia. Tapi perjalanan iman kita tidak berhenti di ayat 4. Ada 5 firman Tuhan mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kata menyediakan hidangan itu saya namakan dengan resepsi. Tuhan bawa kita dari situasi yang tidak menyenangkan, diuji dengan situasi yang sulit,
diuji dengan situasi yang tidak nyaman. Tuhan bawa kita pada situasi yang menyenangkan. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Dia menyediakan resepsi bagi kita. Disediakannya berkat bagi kita. Disediakannya pemeliharaan tanpa batas. Disediakannya situasi yang baik bagi kita. Ketika saya mengalami COVID-19, memang tidak menyenangkan. Saya hidup dalam ruang isolasi, berteman dengan orang-orang yang sakit yang sama. Bahkan di sebelah saya ada orang yang meninggal mendadak. Di sebelah saya, tempat tidur saya, kemudian sebelah kanan saya. Tidak menyenangkan. Tapi ketika saya selesai COVID-19, ketika saya selesai dari COVID-19, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan adakan pemeliharaan yang tidak terduga. Berkat Tuhan kami terima lebih dari cukup. Kami boleh hidup dalam situasi yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Secara keuangan kami terheran-heran. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang besar, yang tidak terduga oleh kami. Tuhan menyediakan sesuatu yang bagi kami itu adalah hadiah. Tapi kalau ditanya, apa mau mengalami situasi COVID-19 lebih dulu, baru dapat berkat Tuhan yang besar, yang berkali-kali lipat dari yang pernah kami bayangkan atau yang pernah kami dapatkan sebelumnya. Apa mau mengalami COVID-19 lebih dulu? Tentu tidak ada yang mau. Setelah saya sembuh dari COVID-19, saya harus isolasi 4 hari. Setelah saya isolasi 4 hari, hari berikutnya ada yang mengatakan bahwa saya mendapatkan bantuan untuk usaha yang saya tekuni selama ini. Saya mendapatkan bantuan dari bank tanpa saya duga, tanpa saya mengajukan proposal, tanpa saya mengajukan laporan. Saya diberi sejumlah uang untuk tambahan modal bagi usaha yang kami kerjakan selama ini. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi kalau ditanya, apa mau mengalami situasi yang tidak enak, yang tidak menyenangkan? Apa mau mengalami situasi sakit COVID-19, dijauhi orang? Tentu tidak ada yang mau. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan uji setiap kita, dan Tuhan uji saya untuk mengalami lembaga kelaman COVID-19, sekian hari di rumah sakit. Setelah itu Tuhan memberkati saya dengan berlimpah. Sampai hari ini kami tidak menduga. Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Di saat orang-orang lain tidak mau mengalami situasi tidak menyenangkan, di saat orang-orang lain mengucilkan kami karena kami pernah sakit, Tuhan menyediakan berkat yang istimewa. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini atau yang mendengarkan rekaman ini sebagai orang-orang yang teruji dan iman kami berkualitas emas, ya Tuhan. Kami boleh menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan. Untuk Tuhan ubah menjadi situasi yang menyenangkan. Tuhan ubah setiap situasi yang resesi menjadi situasi yang menjadi resepsi penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan ubahkan kehidupan kami yang dalam lembaga kelaman. Engkau juga sanggup menjadi situasi yang Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekiranya setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengarkan rekaman ini, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat imannya, anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap pada Tuhan, tidak takut dengan situasi yang sulit sekalipun. Sebab di balik situasi yang sulit ada berkat Tuhan. Di balik situasi yang tidak menyenangkan ada Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus digenapkan rencana-Mu atas setiap kami, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.